domba. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita tentang niat baik dengan cara yang baik. Berjudul Keteladanan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, satu di antara wali Songo nan mulia. Bernama asli Raden Said, putra dari Adipati Tuban Tumenggung Wilantikta, tunas bangsawan yang kelak menebar cahaya di bumi Jawa. Kisah dimulai ketika rakyat Tuban sangat menderita karena musim kemarau yang panjang. Sementara mereka harus membayar pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini menggugah hati Raden Said untuk membantu mereka. Suatu ketika, saat penjaga gudang tertidur lelap, Raden Said mengambil sebagian hasil bumi yang ditarik dari rakyat. Kemudian ia bagi-bagikan kepada rakyat yang membutuhkan. Namun, tindakan Raden Said ini ketahuan oleh penjaganya. Dibawalah ia ke hadapan ayahandanya. "Ampun, ayahanda!" pinta Raden Said menyesal. "Sungguh memalukan sekali perbuatanmu itu. Kurang apakah ayahmu ini? Mengapa kau lakukan perbuatan tercela itu? Kau telah mencoreng nama baik keluargamu sendiri. Pergi dan jangan kembali sebelum kau dapat menggetarkan dinding-dinding istana Kadipaten Tuban ini dengan niat baik yang sering kau sampaikan." Hardik Adipati Wilantikta dengan penuh amarah. Raden Said pun diam membisu. Akhirnya Raden Said pergi mengembara dan menjadikan dirinya sebagai seorang perampok bernama Branda Lokajaya. Pada suatu hari, di tengah hutan, Raden Said bertemu kakek tua berjubah putih dengan tongkat berkilauan di tangannya. Tanpa banyak bicara, Raden Said segera merebut tongkat sang kakek hingga kakek itu jatuh tersungkur. Sepasang matanya mengeluarkan air mata walau tanpa suara tangis. Melihat hal itu, Raden Said segera mengembalikan tongkat emas kepada sang pemilik dan berkata, "Jangan menangis, ini tongkatmu, kukembalikan." "Bukan tongkat itu yang aku tangisi, tapi lihatlah, aku telah berbuat dosa, berbuat kesia-siaan. Rumput ini tercabut ketika aku jatuh tersungkur tadi." Dengan susah payah, kakek itu bangun sembari memperlihatkan beberapa rumput yang tercabut ketika ia jatuh tersungkur tadi. "Hah? Hanya beberapa rumput? Kau merasa berdosa?" tanya Raden Said heran. "Ya, memang berdosa.
kepada fakir miskin dan penduduk yang menderita? Jawab Raden Said lantang. Kakek itu pun tersenyum. Lalu ia melanjutkan ucapannya. Sungguh mulia hatimu. Sayang, caramu keliru. Jika kau mencuci pakaian kotormu dengan air kencing, hanya akan menambah kotor dan bau saja. Allah itu adalah zat yang baik, hanya menerima amal yang baik dan halal. Raden Said makin tercengang mendengar pernyataan kakek itu. Rasa malu mulai menghujam hatinya. Raden Said pun kini tersadar. Dalam berbuat baik, niat yang tulus harus diiringi dengan perbuatan yang benar. Kebaikan tidak dapat dilakukan dengan cara yang salah, karena Allah hanya menerima amal yang baik dan halal. Betapa keliru perbuatannya selama itu. Dari situlah Raden Said ingin menjadi murid beliau. Namun, ada syarat yang harus dipenuhinya, yaitu menunggu tongkat yang ditancapkan di tepi sungai hingga kakek itu kembali. Setelah 3 tahun berlalu, Raden Said berhasil melampaui ujiannya dan mendapatkan ilmu agama dari kakek itu yang sesungguhnya adalah Sunan Bonang. Dari Sunan Bonang, gelar Sunan Kalijaga pun didapatkannya. Dalam bahasa Jawa, kali berarti sungai dan jaga berarti menjaga. Sebuah nama yang bukan hanya sekedar gelar, tetapi cermin dari jiwa. Sunan Kalijaga bukan hanya menjaga aliran air sungai, tetapi ia juga menjaga aliran iman, nurani, dan peradaban. Dengan tutur yang tulus dan sentuhan budaya arif, ia menyusup ke hati masyarakat tanpa pedang, tanpa bentakan, melainkan dengan cinta, seni, dan kesabaran. Di tangannya, dakwah bukan sekedar paksaan, tetapi sebuah pelukan. Hingga akhir hayatnya, Sunan Kalijaga menjadi pelita yang tak pernah padam. Sosok yang membuktikan sebesar apapun dosa seseorang, ampunan Allah akan selalu terbuka bagi mereka yang ingin kembali. Kini, meski raganya telah lama berbaring dalam kedamaian, namanya tetap hidup dalam doa, dalam cerita, dan dalam hati bukan sekedar wali, tapi lambang perubahan seorang bangsawan pemberontak menjadi wali Allah yang penuh kasih. Dari beliaulah kita belajar ketulusan, kesabaran, dan jalan di jalan yang benar adalah kunci menuju kemuliaan sejati. Sekian cerita dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum